Halo semuanya, selamat datang dan jumpa lagi di podcast. Hai, jumpa lagi sama aku Amel dan partner aku. Halo semuanya, aku Lala dan akhirnya kita ketemu lagi ya Mel di episode kedua podcast ini nih. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Gak kerasa banget ya sekarang tuh udah bulan puasa aja. Gimana nih lah, puasanya lancar kah? Lancar, alhamdulillah. Kamu gimana Mel puasanya? Alhamdulillah juga lancar. Ya paling biasa lah ya perempuan udah mulai ada yang mulung-mulung gitu. Gak apa-apa lah ya. Tapi puasa-puasa gini kita bakalan tetap nemenin teman-teman podcast semua dong. Bener gak Mel? Bener banget. Kita tuh masih semangat nih buat nemenin hari-hari kalian gitu kan. Daripada gabut-gabut, mending dengerin podcast gitu, bermanfaat. Mantap Bener. Ya by the way ini episode kali ini spesial banget loh. Tahu nggak? Apa tuh yang spesial tuh ya? Ya jadi biasanya kan kita cuma bertiga ya, aku, kamu, Mas Allah. Terus kali ini nih kita bakal ditemenin sama bintang tamu yang keren banget deh pokoknya. Iya nih, kayaknya bakalan seru banget ya podcast kali ini. Iya. Dan daripada kita nunggu-nunggu lagi nih ya, keburu penasaran, mending kita langsung panggil aja bintang tamu di episode kali ini. Selamat datang, Mas. Yeay. Halo. Selamat datang, Mas. Halo. Ya mungkin Mas Wahyu perkenalan. Boleh kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama aku Wahyu. Aku dari Demat K3 angkatan 2016. Halo. Mas Wahyu nih gimana nih puasanya? Oh, alhamdulillah ini lancar betul ini, Dek. Ya, karena nggak kerasa udah 11 hari kan ya? Iya. Pasti kalian udah bolong berapa? Aku udah 6 sih. Malah ya, Mel. Ya, gimana nih Mas? Okay. Kesibukannya kali ini ngapain aja sih, Mas Wahyu? Kalau kesibukan sekarang sih ya bekerja kayak orang biasa aja, bikin dokumen, terus inspeksi, ya gitu-gitu aja kayak orang ketiga normal. Keren banget sih udah kerja. Emang Mas Wahyu ini kerja di mana sih Mas kalau boleh tahu? Aku kerja di itu deh, PT Bagong di Kakak Makmur. Nah, kalau teman-teman rumahnya Jawa Timur pasti udah pernah lihat kan bis Bagong itu kan, nah, bisnya yang agak pantat, kayak Bagong itu beneran lah. Itu nanti ada juga yang ditambang kan. Nah itu nanti aku kerjanya di situ. Sekarang di sini juga, sekarang di Kalimantan Timur. Jadi kalau kalian mau ikut bisa join di Bagong ya. Masukin lamaran aja. Oke. Mantap banget nih kita dapat pengetahuan dari Mas Wahyu juga nih pasti. Iya. Terus kalau boleh tahu nih ya Mas, kita agak flashback dulu nih dikit ke zaman-zaman kuliah dulu. Waktu awal tuh Mas Wahyu apa sih alasannya memilih K3 gitu? Terus kalau boleh ceritain dong Mas, bisa sampai masuk di jurusan K3 ini? Aduh, kalau tak ceritain panjang ini nanti 1 jam nggak kelar ya. Nggak apa-apa. Santai aja Mas. Kalau untuk K3 sebenarnya dulu aku kan nggak pernah tahu itu K3 itu apa. Mungkin kalau kalian pernah merasakan juga ya, K3 itu apa sih gitu kan, karena jarang dengar waktu SMA dulu kan. Ya udah tinggal karena yang paling mencolok D4 kan, pilih aja tuh ya D4 K3. Bahkan aku sempat lupa kalau itu pernah milih dulu D4 K3 kan. Gitu. Nah, habis milih selesai D4 K3 terus ya udah kan, karena itu waktu lama buat cadangan, terus kita udah daftar SNMPTN, SBMPTN. Nah, tiba-tiba aja nggak keterima itu pilihan SBM ku. Ya keterima sebenarnya, dulu kan aku pengennya masuk di teknik kimia. Cuman karena dulu waktu daftar aku salah pencet deh itu. Jadi aku pengennya teknik kimia, malah aku mencetnya itu pendidikan teknik kimia gitu kan. Waduh, daripada jadi guru nggak cocok kan, nanti muridnya kayak apa kan kalau gurunya itu kan, ya udah kita tinggalin aja gitu kan. Akhirnya masuk di K3 setelah dicadangkan dan akhirnya malah sekarang jadi cinta gitu kan.
Keren banget, jadi Gitu. cinta tuh. Awalnya nggak suka, lama-lama jadi cinta. Iya, awalnya malah nggak kepikiran berarti ya. Ya. Yang penting kan beri sedikit waktu aja biar cinta datang, karena terbiasa gitu kan, kalau lagunya Dewa kan, nah itu. Bener banget sih. Oke. Oke, lanjut Siap. ya. Ini tadi aku mau nanya, pas Mas Wahyu masih kuliah, apa ikut organisasi atau kepanitiaan apa gitu? Waktu kuliah itu kan enggak sih, sebenarnya aku nggak terlalu banyak ikut organisasi. Aku ikut organisasi itu cuma Himakes saja. Satu aja itu udah bikin capek kan kalau kita benar-benar ngerjain kan. Dan karena aku orangnya setia, satu aja cukup sih. Jadi ya Himakes saja cukup gitu kan. Sempat beberapa kali diajak juga mau di BEM di mana-mana, tapi ya tetap namanya udah setia tadi itu kan, udah Himakes saja itu. Terus kalau untuk sebenarnya aku lebih suka kepanitiaan sih. Kepanitiaan lebih banyak tantangannya. Kalau misalnya kepanitiaan tuh hampir semua proker Hima itu aku ikut. Entah itu di Balsos, kemudian ada apa namanya, aku juga Adasma dan lain-lain itu aku semua, kecuali yang nggak ikut itu peranian aja, karena cara ngaji itu susah ya. Itu. Kalau untuk BEM kepanitiaan juga udah banyak, ada SMC, terus kemudian ada apa ya, skeleton, itu juga macam-macam yang BEM juga aku ikut. Cuman kepanitiaan aja, kalau organisasi ya itu tadi cuma satu, cuma kerja aja. Gitu. Mau nanya nih Mas, dulu pas Mas Wahyu join di Himakes J, dulu tuh masuk divisi apa ya Mas? Kalau aku dulu masuk di PSDM. PSDM. Pertama kali kan PSDM, karena bingung kan dulu mau masuk apa. Terus tertariknya waktu magang Himakes J-nya di PSDM, ya udah deh ngikutin PSDM aja. Terus setelah satu periode naik jabatan tuh, meninggalkan PSDM, terus sekarang jadi wakil ketua. Ketuanya Syahril, wakilnya aku sama Nurma. Gitu. Berarti lumayan sibuk juga ya Mas, sampai akhirnya 2 periode sampai jadi wakil ketua. Dan menurut Mas Wahyu sendiri, apa sih pentingnya kayak join organisasi gitu dan kepanitiaan? Nah, sebenarnya kalau untuk pentingnya sih penting nggak penting ya, karena kan tergantung kita mau ngambil apa di organisasi gitu kan. Kalau menurut aku ketika kalian udah join di organisasi atau kepanitiaan apapun, tergantung diri kalian sendiri. Kalau menurut aku di situ aku banyak belajar gimana caranya ngomong yang benar, ngomong yang dipikir dulu, nggak kebalik kan, biasanya ngomong dulu baru mikir gitu kan. Nah kalau bisa kan balik, kita mikir dulu baru kita ngomong. Itu terlatih di Himakes J. Kemudian bisa juga kita problem solving, itu kan penting. Nah itu kalau di kepanitiaan sering banget itu kan, karena banyaknya masalah-masalah yang ada, akhirnya problem solving dibutuhkan banget di situ. Kalau kita nggak bisa mikir ya nggak bisa jalan kan kepanitiaan kan. Gitu. Terus juga apalagi ya, mungkin itu aja yang paling penting menurut aku di kepanitiaan atau organisasi. Kalau mungkin teman-teman yang lain juga punya pendapat, nanti bisa sering-sering aja kita. Kalau menurut si Amel apa? Udah ikut apa kali kamu? Wah, kalau aku sih lumayan agak sibuk ya Mas. Aku alhamdulillah diamanahin jadi anggota di divisi Medinfo, Media dan Informasi. Kalau dulu mungkin namanya Kominfo ya Mas, Komunikasi, Media dan Informasi. Nah di situ ya masing-masing dari kita megang proker-proker dari divisi itu sih. Nah kalau aku ya kebetulan megang podcast ini gitu. Sama paling ditawarin proker-proker dari divisi lain gitu, kayak Sekolah Mawapres, terus juga ada Medgulti gitu-gitu nih Mas. Ya. Kalau Dek Lala apa ikutannya? Aku sih agak lumayan banyak juga sih Mas. Kalau di Himakes J tuh ada divisi baru nih, mungkin Mas Wahyu belum tahu, ada divisi pengembangan organisasi gitu. Jadi kita fokusnya lebih ke internalisasi staf Himakes J. Terus aku juga ikut BEM sekolah vokasi, terus aku juga ikutan di ISEC, jadi agak lumayan banyak sih kegiatannya. Ya itu, mantap betul ini. Berarti aku ngomongan sama orang-orang keren ini ya berarti. Mas Wahyu juga lebih keren dong.
Ya. Kita kan belum ada apa-apanya. Jadi, ya belum ada apa-apanya langsung ngapain. Ya, yang penting nggak puasa saya kalau misal ikutan banyak, yang penting tanggung jawab aja kan, waktunya yang penting dibagi. Karena kan waktu kita itu banyak kan, 24 jam. Kalau misal ikut organisasi, cuma kuliah aja itu kan kurang banget kan, waktu kita kelebihan banyak. Kalau mau buat tidur, capek buat tidur juga kan, yang penting buat organisasi, tapi yang penting itu tanggung jawab. Kadang kalau orang-orang yang banyak ikut organisasi malah justru hilang-hilangan karena bingung ini prioritasnya yang mana, akhirnya malah hilang, stres. Nah, untung nggak gantung diri kan, yang penting ya itu dibagi aja waktunya kan. Semangat ya kalian. Ya, semangat juga Mas Wahyu. Kalau dulu tuh Mas Wahyu cara survive gitu melewati perkuliahan sampai lulus tuh gimana sih Mas? Kan udah tugas banyak, terus organisasi juga Mas Wahyu aktif gitu kan. Sampai akhirnya skripsi dan lulus tuh gimana Mas? Cerita dong Mas. Sebenarnya kalau untuk survive itu untuk kuliah sendiri ya nggak biasa-biasa aja sebenarnya ya kan. Kalau kalian mengikuti kuliah di Embarkasi 3 kan ya penting kita kuliah, waktunya ujian, nanti kalau nggak lulus ya remed, kalau remed masih nggak lulus setelah semester depan kan cuma simpel gitu aja kan, yang penting kita menikmati. Jadi ya kayak gitu nanti survive sendiri ya. Intinya apa ya, kalau orang bilang kan cintai apa yang kamu kerjakan apa yang kamu cintai kan. Nah kalau misal udah memang cinta sama K3 ya udah kita kerjakannya tulus gitu kan. Tapi kalau memang udah kita nggak kita nggak ikhlas, kita nggak bersyukur adanya di K3 yang malah makin berat. Sebenarnya yang bikin berat itu malah diri kita sendiri kan, bukan masalah yang ada kan. Justru malah kalau orang bilang juga masalah yang ada itu malah bukan diri kita jadi lemah, tapi malah bikin kita jadi kuat gitu kan. Ya nggak? Benar banget Mas. Nah gitu. Jadi ya untuk survive yang penting itu aja, enjoy, nikmati, cintai apa yang kalian kerjakan, terus kemudian banyakin teman. Nah itu kan, kadang kita stres sendiri itu kan, kita kadang aja ujian, kemudian ada dosen yang mendadak ngasih pretest, post-test, kuis gitu kan. Tapi kalau kita banyak teman kan aman aja, jadinya semua enteng gitu kan. Ketika memang banyak teman, contohnya kan bisa lah gitu kan, bisa kan jadi enteng kalau mungkin banyak teman. Nah, banyak teman juga kita bisa membandingkan kan, oh ternyata ada yang lebih bodoh dari aku, ya udah aman aja kan. Tapi kita juga bisa trigger juga kan, oh ternyata memang ada yang lebih pintar, berarti aku harus belajar lagi gitu kan. Tinggal sudut pandang kalian yang mau kayak gimana kan, tergantung diri kalian sendiri aja gitu kalau aku dulu sih. Keren banget sih Mas Wahyu. Emang kita tuh nggak salah nyari bintang tamu. Iya nih, bilang tahu kita emang keren banget hari ini. Mungkin aku mau ini sih nge-highlight dikit kan, tadi kayak Mas Wahyu awalnya kan belum tahu nih mau di K3 nih, belum ngerti, terus akhirnya sampai masuk K3. Nah, apa sih yang akhirnya bikin Mas Wahyu tuh kayak cinta gitu sama jurusan ini? Sebenarnya yang bikin cinta itu karena nyaman dulu kan, nyaman, teman-temannya nyaman, terus kemudian lingkungannya juga nyaman, nggak ada tuntutan lebih. Terus ternyata ketika kita lihat prospek kerja ke depan, wah menguntungkan banget kan, karena sekarang kita bayangkan aja kan, kalau misal seluruh perusahaan ada satu orang K3. Nah di Indonesia aja nih ada berapa perusahaan gitu kan yang berbutuhan K3, lapangan kerjanya kan banyak banget kan. Jadi ya kita nikmati aja kan. Nah itu jadi apa ya, kita syukuri aja, akhirnya nanti lama-lama jadi cinta. Itu nyaman sih pertamanya, itu aja. Makanya kalian kalau punya teman jangan nyaman-nyaman, nanti jadinya cinta. Aduh. Berat ya. Pengalaman kayaknya Kayaknya pengalaman banget nih Mas Wahyu. Aduh iya. Nah itu nanti persiapan aja sih. Nanti kalau kan 4 tahun kan kalian nanti barengan sama teman seangkatan kalian tuh 4 tahun. Waktu terus berlalu bareng-bareng terus, lah itu rawan banget jenuh itu nanti. Pasti ada 1-2 orang pasangan, apalagi yang sekelas itu nanti. Itu ada. Kayaknya berarti Mas Wahyu kayaknya pernah ngalamin deh ini nih kayaknya nih. Oh iya. Udah. Kalau kan apa ya, observer, jadi pengamat aja sih. Teman-temanku banyak yang kayak gitu. Mungkin setelah ini podcast ini dirilis banyak yang kesindir juga. Banyak juga yang setelah nanti kita setelah selesai kemudian kita udah lulus gitu kan, jadi keinget dulu kan. Oh iya, waktu dulu ini sama ini jadian nih, ini sama ini jadian itu kan. Momen lucu gitu yang jadi keinget gitu loh. Lucu sendiri kalau kadang nggak inget gitu kan. Iya sih.
sih. Dan mungkin aku mau nanya yang berkaitan sama ini tadi ya Mas. Menurut Mas Wahyu sendiri, pengalaman apa sih yang nggak terlupakan selama kuliah? Kalau pengalaman nggak terlupakan sebenarnya banyak banget. Bahkan semuanya itu nggak pernah aku lupain kok gitu. Untuk pengalaman-pengalaman karena saking serunya dan saking banyaknya itu kan. Tapi apa ya pengalaman yang nggak terlupakan? Oh ya, dulu aku pernah itu deh kan, ini kejadian yang mungkin nggak boleh ditiru kan. Ketika itu kerja kelompok terus aku kebagian yang ngeprint sama ngedit ya. Udah ketika itu aku bangunnya kesiangan tuh, dosennya Bu Ratna, aku ingat banget. Bu Ratna udah ngajar kan setengah jam, aku baru masuk kan ke kabin tuh. Bu Ratna mau izin gitu kan. Bu Ratna langsung jawab kan, mohon maaf Mas Wahyu, ini udah lewat setengah jam nggak bisa masuk gitu kan. Loh enggak Bu, saya nggak pengen masuk, saya cuma pengen ngumpulin tugasnya teman-teman aja gitu. Jadi seolah-olah aku kan nggak butuh kuliah gitu kan. Nah itu kalau misal Bu Ratna dengar, saya mohon maaf ya Bu ya. Kalau misal itu Bu Ratna menyakitkan hati, saya juga menyesal melakukan hal itu gitu. itu kejadian yang masih nggak terlupakan gitu, karena nggak sopannya saya sama dosen waktu itu. Jadi seolah-olah nggak ngerasa kuliah itu butuhkan saya sendiri gitu kan. Tapi kalau untuk keseharian bareng sama teman itu pasti nggak pernah terlupakan sih. Apalagi kalian punya circle-circle deket kan. Nah itu manfaatkan, kalian 4 tahun bareng-bareng, cari teman yang nyenengin aja, jangan yang bikin kalian susah sendiri kan. Itu kalau dulu sih aku kuliah sih niatnya bukan untuk kuliah dapat ilmu waktu itu kan. Jadi kuliah itu yang penting jangan sampai kelewat makan siang bareng teman gitu kan. Nah untuk teman-teman K3 dulu, angkatanku itu paling suka itu makan di itu deh, Segar, depannya bakso itu kan. Nah itu pasti rame juga di situ. Terus yang paling rame itu pasti di Mirah. Nah itu Mirah itu kalau kalian kalian online ya, generasi online nggak pernah merasakan gitu. Iya, kan kita ngeiyain tapi nggak tahu. Itu tahu kemana-kemana. Nah, rekomendasi aku itu coba nanti ke warung Mirah. Ini bukan promosi, aku nggak dibayar Mirah ya, cuman tempatnya enak, enjoy, murah. Nah jadi kalau waktu makan siang itu deh, pasti semua meja itu orang-orang K3 semua. Angkatan 2016 tuh full semua meja. Paling kepepet sedikit ada orang psikologi masuk. Kalau selebihnya orang K3 pasti makan siangnya di situ. Full itu nanti. Itu karena murah ya, namanya anak kos gitu kan ya. Cari yang murah dan makanannya enak. Itu datang ke Mirah sama Segar. Boleh nih Mel, besok kita cobain ya. Fix banget sih, kita meet up langsung makannya di situ. Iya, siapa tahu Mas Wahyu lagi di Solo ya kan. Iya betul, boleh kita ketemuan ngobrol-ngobrol lagi. Oh siap. Gitu. Iya nih, aku mau nanya lagi nih. Pas udah selesai nih perkuliahan, Mas Wahyu kan pasti melakukan suatu hal gitu selain mencari pekerjaan. Nah, biasanya tuh waktu itu Mas Wahyu tuh ngapain aja sih? Waktu itu setelah selesai kuliah, bingung aku deh. Bingung, maksudnya gini, ketika aku lulus itu kan, karena aku kan dulu orangnya orangnya itu jarang memperhatikan dosen ngomong gitu kan. Orang dosen ngomong aku tidur ini, contoh yang nggak sih, dosen ngomong aku nggak memperhatikan gitu kan, karena terlalu menyepelekan. Nah, cuma main-main aja di pikiranku ini deh. Nah setelah selesai kuliah itu aku bingung, waduh kok aku kayak gini aja bisa lulus gitu kan, yang ilmu yang aku dapat selama 4 tahun apa sih gitu kan. Akhirnya aku introspeksi diri kan, termenung waktu itu di malam hari jam 2 kan, biasanya pertandingan jam 2 kan ya. Nah itu ketika nggak bisa tidur, mikir overthinking, waduh kalau kayak gini terus nanti aku kerja kayak gimana gitu kan, ilmu yang aku dapat apa aja. Nah aku mikir kan, setelah itu setelah selesai skripsi, setelah wisuda itu aku ikut webinar itu deh. Webinar kebetulan kan waktu itu online. Jadi semuanya itu aku ikuti. Jadi aku tuh kebalik. Kalau orang-orang normal itu dia cari ilmu dulu baru wisuda. Kalau aku enggak, aku wisuda dulu baru cari ilmu. Nah itu kebalikan. Jadi sayangan waktunya 4 tahun kemarin aku ngapain aja gitu kan. Akhirnya setelah aku wisuda aku sadari itu kok banyak yang aku nggak tahu juga. Terus akhirnya banyak ikut webinar online gratis itu kan. Lumayan buat nambah ilmu, buat refresh ilmu-ilmu yang ada. Nah setelah itu baru ikut itu sertifikasi K3U. Nanti kan itu buat modal lah. Nanti kalau misal kita ngelamar kan enak juga. Nah itu ikut sertifikasi K3U. Tapi yang utama itu sih ikut webinar-webinar biar gak kelihatan bodoh-bodoh amat gitu loh.
Nah itu karena ya itu tadi jangan banget ditiru nih untuk teman-teman yang mungkin 2020 kan ya baru pertama kali. Kalau bisa belajar benar-benar di waktu yang tepat. Ya ini kalau misal kalian sekarang kuliah ya kuliah, nanti waktunya main-main, waktunya wisuda, waktunya selesai wisuda kerja gitu. Jangan kayak aku waktunya main, waktunya kuliah malah main. Waktunya apa namanya malam hari orang pada belajar, aku malah ngopi gitu kan sama teman-teman. Terus waktunya wisuda, waktunya harusnya waktunya cari kerja setelah wisuda, aku malah belajar ulang gitu kan. Nah itu kalau bisa jangan kayak gitu kan. Begitulah aku dulu. Aduh, berarti sebenarnya wajar ya Mas kalau habis lulus gitu terus kita bingung, kita nggak tahu mau ngapain. Dan kalau boleh tahu waktu itu Mas Wahyu ngalamin fase itu kayak berapa lama sih sampai akhirnya dapat kerja nih? Jadi kebetulan ya dulu waktu itu aku yang lama sebenarnya ya untuk teman-teman yang baru lulus itu nunggunya ijazah itu deh yang waktu lama. Dan itu nggak bisa apa-apa karena ngelamar juga belum bisa karena belum ada ijazah. Terus akhirnya itu menunggu kan bingung kan, akhirnya kita cari-cari waktu, bingung juga mau ngapain, cari kesibukan juga nanggung, nanti kalau misal mau part time tapi ternyata udah ijazah udah keluar, nanti nggak bisa ngelamar kerjaan juga karena ada kontrak sama part time-nya. Akhirnya yaudah nunggu aja bingung, terus akhirnya itu ikut webinar itu. Tapi selama itu juga ada perasaan worry juga. Pasti teman-teman fresh graduate juga pernah merasakan kan. Worry maksudnya apakah aku ini bisa ditempatkan di kerja yang layak, ditempatkan kerja yang bagus, yang gajinya lumayan gitu kan. Nah, pasti itu ada worry kan. Apalagi waktu itu nggak ada kegiatan sama sekali, jadi isinya cuma mikir, worry, overthinking gitu kan. Nah, untung akhirnya ada teman-teman yang saling support gitu kan. Angkatan 2016 saling support kan satu sama lain. Akhirnya ya banyak juga yang saling tolong menolong ketika ya udah masuk kerja, ditarik itu pasti ada. Dan beruntung banget aku punya teman-teman kayak angkatan 2016 gitu. Yang saling menguatkan ketika down, ya ketika sedang tinggi-tingginya emosi bisa meredam, itu enak, cocok dengan angkatan 2016. Nah untuk itu teman-teman 2020 ya, ataupun 2019, 2018, ataupun teman-teman K3 yang lain, kalau bisa saling menguatkan, karena pasti ada masanya teman-teman itu sekuat-kuatnya kalian lah, pasti ada titik di mana kalian tuh butuh teman, butuh dipupuk, butuh dipeluk gitu kan, pasti itu ada, dan kalian harus cari teman yang kayak gitu. Itu. Benar banget sih. Aduh, kayaknya ngelihat angkatan 2016 seru banget ya, Mel. Iya, benar banget. Oh iya. Iya itu. Coba nanti kalian tanya-tanya sama angkatan 2016 lain juga. Siapa sih yang bisa move on sama kenangan angkatan 2016 waktu kuliah gitu kan. Pasti beberapa kali ada yang flashback, kadang ada juga yang ngepost video lama, seolah-olah kangen gitu, padahal aku juga kangen. Dulu Mas Wahyu itu satu angkatan berapa orang nih Mas? Aku dulu satu angkatan 100 orang. Oh, banyak ya. Ya, kalian berapa satu angkatannya? Kita 110 sih, Mas. Iya. 3 kelas tapi ya? 4 kelas. Oh, 4 kelas. Oh, jadi kalau dulu itu angkatanku cuma 2 kelas. Jadi rame-rame gitu deh. Satu ruangan itu rame-rame 50 orang. Kalau kadang juga beberapa dosen pengennya satu angkatan. Nah, itu seru banget deh kita itu. Entah itu nanti ada yang ngapain ya, satu kelas kan rame ya, nggak kelihatan kamu mau sholat di ruangan kelas itu nggak kelihatan karena saking ramenya. Gitu kan. Oh iya, kalian kan belum pernah merasakan kuliah offline ya? Aduh, iya nih banget. Gak bisa relate Mas, nggak ngerti. Ya, itu. Coba nanti kalau misal untuk teman-teman K3 yang pernah merasakan gedung F-nya FK, ada spot favorit deh. Nanti kalian perlu coba. Jadi di ruang kuliah itu nanti ada satu tiang itu deh. Tiang itu bukan tiang agama ya, itu tiang pondasi biasa. Nah itu nanti biasanya buat orang-orang yang berlindung dari dosen-dosen yang galak. Nah gitu. Jadi dia tuh nggak ngadep layar, dia ketutupan tiang itu tadi deh. Jadi memang benar yang namanya nggak niat kuliah, akhirnya cuma ngadep tiang biar nggak kelihatan, biar nggak ditunjuk sama dosen. Itu pasti ada. Itu dosen angkatan 2016, mulai 2015 yang mungkin pernah merasakan itu sampai angkatan 2019. Itu tiang yang
kita berlindung dari dosen-dosen galak dan tiang. Kalau kita main HP nggak ketahuan, kita mau ngapa-ngapain nggak ketahuan. Tapi mau sholat di situ nggak apa-apa, wes nggak kelihatan wes. Nah, kalian yang angkatan online selamat membayangkan aja sih. Aduh, agak sedih ya lihatnya. Iya. iri ya Mel, pengen banget. Pengen merasakan gitu gimana sih rasanya bertatap muka sama dosen secara langsung. Vibes-nya nah itu vibe-nya beda juga. Kalian bisa membayangkan dosen yang enak, bisa membandingkan kalau online kan nggak kelihatan kan. Itu. Oh ya mumpung ini aku ini kan di-sharein di YouTube juga ya? Iya, Mas. Nah, ini aku cuma mau ngingetin untuk angkatan 2016, 2017, jangan lupa kemarin yang bayar risol sebelum pandemi, itu utang kalian, bro. Jadi itu deh, dulu itu, entah itu risol, tahu bakso, nah teman-temanku kan sering kan, kadang ngambil, bayarnya besok aja. Nah itu kan tapi yang jualan beda kan. Ketika itu ngambil, besoknya udah pandemi, nggak jadi jualan, nah itulah dosa-dosa kalian yang harus kalian bayar. Gara-gara risol dan tahu bakso. Masih ditagih ya Mas, sampai udah mau 1 tahun. Ya itu, kan kasihan teman-teman yang jualan danusan itu kan. Aduh, saya itu angkatan 2016 suka kayak gitu. Ya sayang banget ya Mel, kita nggak ngerasain ada orang lewat lagi danusan, kita nggak tahu rasanya. Nggak tahu. Nah itu. Kadang tuh Kating juga sering cerita gitu loh, dulu tuh enak risol ini gitu, terus kita cuma bisa diem, iya aja gitu. Apa rasanya tahu. Oh iya, kalau misal angkatan online juga perlu merasakan banyak makanan di Solo gitu kan. Karena Solo itu nggak ada wisata alam, adanya wisata kuliner. Nah gitu. Jadi isinya tuh orang Solo itu harus makan banyak biar nanti setelah kuliah kalian jadinya nggak kurus tapi jadi tambah gendut, tambah lemu, tambah subur. Pasti gitu kan. Kalau orang kuliah di Solo karena biayanya murah juga. Iya, benar banget. Aduh, terus ini kan kita dari tadi udah ngomongin dunia perkuliahan ya, Mas. Terus Mas Wahyu sekarang udah kerja juga nih. Nah, aku mau nanya, kira-kira apa sih hal yang berbeda gitu dari dunia perkuliahan dan dunia kerja? Pasti kan beda banget ya, Mas? Yang berbeda dari dunia kuliah sama kerja ya. Jadi yang pertama itu mungkin temannya beda. Jadi teman untuk kerja, jadi ada gini, untuk kerja itu teman kerja gitu. Jadi kadang ada beberapa yang cocok untuk teman dan cocok untuk kita bekerja. Nah itu mungkin yang perlu dibedakan dan profesionalnya kan beda. Kalau di kuliah itu kan lebih prefer kekeluargaan. Kalau untuk dikerjakan profesional. Jadi kita nggak bisa kalau misal kita kerja tapi nganggapnya teman dekat, apalagi kita safety kan. Misal contoh nih, aku mau ngasih sanksi karena dia terlambat, karena dia nggak pakai APD, tapi karena dia temanku nih, gitu kan. Waduh nggak jadi aja wes, gitu kan. Nah kalau di kuliah kan nggak ada yang namanya kekeluargaan itu tadi kan, yang bikin kita mau ngasih hal tegas, terutama misalnya kayak kerja kelompok gitu kan, kita tegas sih nggak bisa karena dia teman kita kan. Tapi kalau di kerja nggak kayak gitu, profesional ya profesional. Tapi kalau kita mau di luar jam kerja, teman ya teman. Gitu. Bedanya itu. Terus itu kemudian waktunya sih, waktu untuk kuliah kan banyak seneng-senengnya kan. Kalau di kerja kemungkinan lebih banyak mikirnya, gitu kan. Entah sih kalau mungkin teman-teman yang lain kan beda. Kalau waktu kuliah ya mikir, kerja ya mikir lah. Kalau aku dulu enggak, aku kuliah dulu main-main, sekarang kerja ya harus mikir ya gitu kan. Dan bedanya lagi sekarang kalau kuliah, dulu kan minta uang, kalau sekarang kerja harus ngasih uang ke orang tua, itu wajib kan. Itu. Apalagi ya, banyak sih mungkin ya. Pressure-nya juga beda. Kalau misal dulu kuliah itu masih banyak temennya kan. Kalau misal hal yang salah tapi karena dilakukan bareng-bareng kan jadi kita tenang-tenang aja. Tapi kalau di kerja enggak deh. Kalau kamu salah, ya itu kamu dapat pressure tekanan dari atasan juga. Kamu salah, kamu nggak bisa berlindung dari apapun gitu kan. Kamu ya tergantung dari kamu sendiri, bergantung sama diri kamu sendiri juga. Itu bedanya. Kalian jangan tidur loh ya. Tak ceritain malah kalian tidur. Enggak dong, Mas. Enggak dong, kita nih topiknya seru banget. Saking fokusnya dengerin cerita Mas Wahyu, seru banget soalnya. Seru banget sih. Wow. Kadang tuh kita kalau ini Mas Wahyu ini kerjanya udah berapa lama sih, Mas? Aku dulu kerja masuk November, berarti apa? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Berarti berapa ini? 6 bulan. 6 bulan bisa di sini.
6 bulan aja udah kerasa banget perbedaannya ya, Mas. Iya, gitu kan. Apalagi kalau kerja kan nanti kalau misal udah punya anak, udah punya istri, waduh itu udah makin ribet, pressure-nya makin tinggi. Beda kayak kuliah yang isinya cuma senang-senang aja. Makanya itu kalau misal teman-teman yang masih kuliah, dipuas-puasin mainnya. Nanti waktunya kerja, untuk waktu main itu susah banget. Dan beberapa hari setelah selesai perkuliahan itu sedih banget dulu itu aku deh. Jadi kan karena sehari-seharian itu ketemu deh hampir sama teman 24 jam itu pasti ketemu kan. Terus tiba-tiba waktu kuliah selesai itu waduh di hati itu mat ratap gitu kalau orang Solo bilang. Kayak ada yang hilang gitu loh. Padahal pasangan juga bukan orang tua juga bukan, tapi kehilangan momen kebersamaan itu sakitnya itu susah dijelaskan itu loh. Sedihnya itu susah banget. Terus jadi nangis aku. Jangan nangis dong, Mas. Ntar didengerin sama teman-teman 2016 loh. Iya itu. Teman-teman 2016 biar flashback juga kan, kenangannya pasti banyak juga. Sebenarnya nggak cuma 2016, mungkin 2015 juga pernah merasakan hal itu ketika memang momen-momen pergantian dari perkuliahan, terus sambil menunggu kerja itu kan udah berada pada jalan masing-masing ya. Oke, kita nanti suatu saat kerja bisa ketemu, tapi waktunya nggak sebanyak ketika kita dulu, kayak gitu. Maksudnya dulu waktu kuliah, gitu kan. Itu beda. Dan kebersamaan ketika bareng sama teman itu baru kerasa berharganya itu ketika memang sudah nggak ada waktu lagi, gitu kan. Ya itulah namanya kehidupan yang terus berjalan dan mau nggak mau kita harus hadapi kan ya, ya enggak? Bener banget. Emang semua tuh terasa rasanya tuh baru setelah kehilangan. Aduh, iya. Pengalaman nih kayaknya nih Amel. Iya. Makanya kalau mau meninggalkan mending dipikir dulu kan daripada nanti menyesalnya di belakang kan. Bener sih Mas. Bener banget. Dulu Mas Wahyu tuh pas kerja tuh sempat mengalami kayak kejenuhan atau gimana gitu nggak Mas? Iya, jenuh pasti, apalagi kan untuk sistem di pertambangan ya terutama itu kan sistemnya roster. Jadi ada waktu untuk onset beberapa bulan, terus nanti ada pulangnya itu cuma 2 bulan. Dan di tambang itu kan cuma gitu-gitu aja. Hiburan kan juga sedikit, karena kita mau menghibur diri itu waktunya udah nggak ada kan. Udah capek, kalau misal balik kerja akhirnya cuma tidur, ya itu lama-lama bingung kan. Sebenarnya ngapain sih aku ini gitu kan? Apa sih yang aku cari sampai menghabiskan waktu di sini sejauh ini jauh sama keluarga gitu kan. Tapi ternyata ya itu kembali lagi kalau misal kita masih mencintai apa yang kita kerjakan, balik lagi. Dan juga ketika memang kalian udah merantau terus baru merasakan rasanya tersesat, rasanya sepi, rasanya sendiri, ingat bahwa kalian itu punya keluarga yang harus kalian bahagiakan gitu. Itu aja. Akhirnya ya udah kita kembali lagi bertahan sampai sekarang. Walaupun jenuh ya itu wajar kan. Akhirnya tetap jalani mau nggak mau. Gitu. Iya bener banget sih Mas. Walaupun jenuh harus dicari ya Mas sesuatu yang bikin kita semangat lagi, balik lagi. Ya, kadang itu ya. Dulu pernah ketemu kan sama temanku. Dia itu peternak ayam. Dia itu bilang ke aku, wah enak kamu Mas, nggak perlu mikir banyak hal gitu kan, semuanya udah dipikir sama atasanmu gitu kan. Setiap hari ini Mas saya itu capek mikir diri saya sendiri, mikirin ayam gitu kan. Dan sedangkan yang saya sendiri itu melihat dia itu enak banget tuh, enak Mas sebenarnya kamu itu Mas waktu nggak diatur, waktunya banyak sama keluarga juga banyak gitu. Artinya apa ya, bahwa memang kalau orang Jawa bilangnya wang sinawang ya. Jadi kita melihat orang lain tuh pasti ngerasanya lebih enak dari kita. Nah gitu kan, akhirnya yang kita bikin kita nggak bersyukur ya kayak gitu. Itu mungkin perlu kita hindari dan mungkin kita perlu bersyukur karena nggak semua orang bisa jadi kayak kita. Dan semua orang, ada juga mungkin orang yang pengen kayak kita, gitu kan. Kita perlu syukur itu. Begitu. Ini aku kayak jadi Mario Teguh Golden Boy. Tapi bener kok yang iya kan? Setuju banget sih. Iya. Begitulah. Terus aku pengen nanya nih Mas, kan Mas Wahyu sekarang kerjanya di sektor pertambangan tuh. Nah, apakah itu emang dari awal tuh keinginan Mas Wahyu pengen kerja di bidang itu, atau mungkin Mas Wahyu sebagai ahli K3 punya nih cita-cita di bidang lain gitu?
Sebenarnya kalau untuk tambang pengen sih Dek, dulu ketika aku kecil ketika lihat omku itu dari tambang bawa uang banyak, terus bahagia, perutnya buncit, berarti kan tanda bahagia. Ya itu waduh, kayaknya enak nih kalau jadi om. Tak tanya kerjanya apa om? Itu di tambang. Waduh, suatu saat aku masuk tambang. Nah, kebetulan alhamdulillahnya masuk di tambang gitu. Itu tapi kalau misal ditanya ulang cita-cita jadi K3, ahli K3 apa, sebenarnya apa ya, pengen, ya namanya manusia ya nggak pernah puas ya, kita pengen selalu belajar banyak hal, entah itu K3 listrik, K3 konstruksi, itu sebenarnya pengen banget gitu kan. Contoh untuk sekarang udah K3 pertambangan, baru 6 bulan aja pengen coba sih, ya gimana sih rasanya untuk jadi K3 di konstruksi, gimana caranya rasanya jadi K3 di listrik gitu kan. Nah, pengen, ya namanya manusia kan nggak pernah puas ya, apalagi masih muda kan, pengen nyoba-nyoba lagi, tapi ya untuk sementara ini masih bersyukur aja sih, disyukuri aja kita sampai sini. Dan suatu saat ya kalau misal ada kesempatan bisa belajar-belajar lagi biar jadi ahli K3 yang benar-benar ahli K3 kayak gitu. Iya keren. Buat di pertambangan tuh sebenarnya susah nggak sih Mas atau gimana ya? Karena aku sebenarnya juga agak ada kepo gitu sama pertambangan, karena ya tadi duitnya lumayan gitu kan. Ya jadi kalau untuk uang sebenarnya banyak sih memang. Untuk fresh graduate terhitung banyak ketika memang masuk tambang. Apalagi lewat jalur MT, manajemen training itu kan, ya itu lumayan, gajinya juga lumayan untuk seorang fresh graduate. Tapi ketika kita, memang makanan disediain juga, tapi kadang kita kan jenuh sama makanan itu, akhirnya kita jajan di luar. Nah, ketika jajan di luar itu ternyata nggak murah juga gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja untuk uang banyak, kalau misal kalian mau jajan di luar juga mahal juga kan, sama aja sebenarnya. Kalau mau di Jawa kan ya ada juga pendapatan yang banyak, tapi seringnya kalau untuk graduate kan nggak terlalu banyak juga, tapi sedikit lebih murah, sebenarnya sama aja sih. Nah untuk itu sekarang tak tekeninnya beda, bukan ke gaji untuk saat ini karena masih muda kan, lebih ke pengalaman aja sih begitu. Nah kalau untuk pertambangan sendiri susah atau enggak menurut aku. Jadi kalau untuk pertambangan kan ada 3 ya mungkin ya garis besarnya ya. Mungkin kalau misalnya ada yang kalian lebih tahu mungkin bisa salahkan aku. Jadi ada owner, terus ada kontraktor, ada subkontraktor. Nah, kalau aku kan kerja di subkontraktor. Nah, itu jadi lebih banyak ilmunya di situ. Kalau untuk di kontraktor kan pernah aku magang di salah satu perusahaan juga. Sebut perusahaan nggak apa ya? Inisialnya Bu, belakangnya Ma. Jadi Buma. Nah, itu. Nah, di Buma itu kita udah ada sistem yang ada gitu kan. Udah ada sistem yang ada, tinggal kita menjalankan. Nah, kalau di perusahaan subkon kecil kayak misal Badong, bukan kecil sih ya, maksudnya di lebih kecil daripada kontraktor kayak gini, itu kita bisa improvement banyak. Bahkan mulai dari pencatatan yang biasanya pakai kertas, dirubah jadi Bitly, itu pun suatu improvement yang langsung diterima. Beda kalau misal di Buma yang perlu kita kaji analisanya dan lain-lainnya gitu kan. Apalagi yang di owner yang kelasnya lebih tinggi kan. Nah, kalau misal di kontraktor ini kan itu tadi sekecil apapun improvement yang saya buat itu pasti seringnya kepakai, dan itu yang membuat saya bisa berkembang di sini gitu kan. Kalau misal cari pengalaman ya mungkin saya masih cocok di sini gitu. Jadi kalau misal susah atau enggaknya gampang aja sih. Kalau misal untuk pertambangan nggak terlalu susah selama kalian mau belajar dan mau berusaha, intinya itu aja gitu. Emang semuanya tuh emang harus didasari oleh belajar gitu ya Mas. Ya yang penting niatnya aja sih. Selama kalian ada niat mau belajar pasti bisa. Gitu. Benar sih, setuju banget sih Mas. Iya. Berarti di masa depan nggak menutup kemungkinan ya, mungkin Mas Wahyu bakal kerja di K3 di bidang lain gitu. Iya, karena tetap ya itu tadi yang saya bilang, bahwa manusia kan selalu pengen mencoba hal lain yang belum pernah kita rasakan kan. Walaupun nanti resiko penyesalan itu pasti ada. Kadang kita meninggalkan ini setelah sampai sana, waduh ternyata enak yang kayak kemarin gitu kan. Tapi ya resiko kan, tiap pilihan pasti ada resikonya ya. Kalau selama mau nanggung ya nggak masalah. Tapi untuk saat ini masih belum sih, masih enjoy di sini, mau belajar di sini dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa pengen untuk bisa pindah di sektor-sektor lain gitu. Mungkin kalian juga nanti akan pernah merasakan
keinginan untuk bisa berpindah-pindah perusahaan, mencoba dan mencicipi rasanya atmosfer di perusahaan itu ketatnya kayak apa sih gitu kan, ilmunya yang bisa didapat kayak apa sih, nah itu pasti selalu ada rasa-rasa itu gitu. Kalau kalian pengen apa kerja di sektor apa nanti cita-citanya? Di Lala apa pengen apa? Kalau aku sih bayangannya masih di ini sih Mas, bidang food and beverage gitu sektor. Apa sih maksudnya ya? Ya makanan, industri makanan minuman gitu lah. Oh iya. Sip. Itu nanti lumayan. Jadi nanti kan ada beberapa waktu pasti digajinya itu bukan sama uang, digajinya sama makanan yang kalian bikin. Itu enak itu, jadinya makin subur nanti Cek Lala ya. Enak ya Mas, pulang nanti bawa produk-produk apa sih? Nah itu, kalau di Amel apa, mau masuk apa rencananya? Kalau aku sih rencana sama kayak Lala, mau yang berbau makanan juga. Cuman aku juga tertarik sama rumah sakit gitu, karena emang dari dulu tuh suka sama bau-bau rumah sakit tuh kayak enak aja gitu rasanya. Bau-bau obatnya tuh enak gitu. Nyaman gitu, kayak rasanya tuh ini bahaya ini. Bahaya ya Mas, kok serem. Bentar, ini obat yang kamu hirup ini obat apa perlu dipertanyakan? kalau bikin nyaman, bikin tenang itu waduh. Aduh, iya juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan mungkin masih awal masuk di K3 ya teman-teman Dek Lala dan Dek Amel kan ya. Jadi mungkin bisa tanya-tanya pakai tingkat itu Dek. Kalau misal kerja di perusahaan X ini kayak apa sih Mbak? Kerjaannya ngapain aja? Bedanya sama konstruksi apa Mbak? Bedanya sama tambang apa Mbak? Bedanya sama kita wirausaha apa Mbak? Nah, gitu kan. Yang penting banyak tanya aja nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu waktu dan tahu tempat, tahu etika, itu pasti kakak tingkat yang udah pengalaman pasti ngasih tahu itu. Kakak tingkat angkatan 2016 ke atas itu nggak pernah pelit ilmu. 2017 ke bawah sudah nggak pelit ilmu. Intinya keluarga di K3 nggak pernah ada yang pelit ilmu. Kalau kalian tahu caranya bertanya dengan benar, itu. Iya, benar banget. Berarti buat teman-teman kita nggak boleh sungkan-sungkan ya Mas nanya ke kating-kating, karena kating juga semuanya welcome sama adik-adiknya. Iya, betul. Jadi kan kalau untuk kakak tingkat angkatan 2016 ke atas kan yang udah kerja kan biasanya kan balik ke Solo itu pasti ngajak adik-adiknya seringnya. Misalnya ngajak futsal atau ngajak makan bareng, ngopi bareng, lah itu jangan pernah dilewatkan kesempatan untuk bertanya. Kadang kita itu cuma ikut happy-happy-nya aja, tapi nggak pernah bisa mengambil hikmahnya. Misal kita bisa banyak bertanya sama kakak tingkat, lah itu kan kita jarang. Misal futsal ya futsal aja, setelah itu pulang kan jangan. Kalau bisa kita sempatkan buat ngobrol. Nggak ada salahnya gitu loh, kita punya banyak relasi kakak tingkat kan nggak ada salahnya. Nggak cuma kakak tingkat sebenarnya, ke semua orang. Kalau misal kalian di tempat baru, kalau bisa usahakan ada satu teman baru yang dapat kalian di situ gitu kan. Nah itu pasti dapat banget manfaatnya gitu kan. Selama kalian nggak dipinjamin uang, nggak diutangin gitu, tetap berteman aja gitu kan. Nah gitu. Begitulah. Keren banget sih. By the way ini Mas, aku mau nanya. Dulu apa? Mas Wahyu tuh pas kuliah tuh kan ada magang gitu kan ya Mas. Nah itu tuh gimana sih Mas? Terus cara Mas Wahyu nentuin fix nih aku magang di perusahaan ini gitu. Gimana Mas? Kalau dulu magang ya, untuk prosesnya kan ya pada umumnya sama. Kita buat proposal, kemudian kita ajukan, kita tunggu waktu, kita tunggu waktu beberapa saat, biar nanti dapat jawaban kan kita bisa magang di situ. Secara garis besarnya kayak gitu. Tapi secara detailnya kan kita lebih banyak effort di situ. Misal kita masukinnya lewat apa, lewat email atau apa, kemudian harus pakai hard softfile, pakai proposal itu kan. Nah itu nanti kan kalian tahunya itu setelah kalian menghubungi perusahaan itu kan. Nah bisa juga kalau misal perusahaan itu udah ada kakak tingkat, tinggal kita nanya, Mas alurnya kayak gimana sih Mas? Mbak alurnya kayak gimana? Apakah bisa dibantu gitu kan? Kontak personnya biar langsung kalian bisa dapat jawaban tepat gitu kan. Karena kendala di magang itu kita pengajuannya terlambat. Kalau menurut aku sih untuk yang prodi di K3 banyak yang terlambat. Kita mengajukan H-3 bulan, H-2 bulan itu waktu yang mepet untuk kita bisa
prepare ketika pilihan pertama itu ditolak gitu kan. Apalagi kita punya banyak teman yang pengen magang juga di perusahaan yang sama. Nah itu nanti kan jadi cepat-cepatan bisa kemudian jadi sikut-sikutan kan. Nah itu nanti kendalanya di situ. Nah kemudian kalau kalian udah masukin proposal, terus kemudian udah di ACC ya tinggal magang aja di situ. Sebenarnya magang kan ada beberapa hal yang kalian harus kerjakan kan, kayak laporan magang dan lain-lainnya. Tapi kalau menurut aku di situ kalian harus punya banyak teman di tempat magang itu, punya relasi yang bagus biar nanti kalian ketika udah lulus bisa langsung ditarik gitu. Nah bisa juga kalau kalian magang itu, kalau menurut aku cenderung untuk kita bisa merasakan gimana sih rasanya orang kerja gitu loh. Jadi kalau untuk pribadi aku sendiri ya, kita bikin laporan magang, terus dengan kita improvement itu bukan level kita di situ gitu loh. Kita masih graduate, masih belum lulus malah kan. Kita bikin suatu terobosan itu masih belum bisa, belum pada level itu gitu kan. Sampai bisa diakses sama perusahaan itu susah banget sebenarnya. Kita belum sampai level itu. Tapi itu tadi kita prodi perlu mengupayakan itu dan kita perlu apresiasi juga. Itu. Jadi yang penting kalian milih dulu aja tempat magangnya apa. Gitu. Kalau dulu Mas Wahyu di sektor apa Mas magangnya? Nah, dulu aku masuk di itu Buma juga. Itu yang tak bilang tadi, di Buma, di pertambangan. Terus pengalamannya berarti berapa bulan tuh Mas dulu magangnya? Dulu kan aku magang itu 3 bulan, karena ada COVID juga kan nggak bisa pulang kan. Itu akhirnya standby di sana. Lebaran nggak pulang juga, ya udah akhirnya di situ 3 bulan. Walaupun sebenarnya kan 2 bulan aja kan. Itu. Terus gimana sih Mas pengalaman waktu magang? Maksudnya kayak kan baru dari magang itu kan baru benar-benar terjun nih ke kayak gini nih dunia kerja gitu. Dulu gimana waktu ngerasain magang? Waktu ngerasain magang ya, kalau magang dulu kan kita cuma ngikut-ngikut aja sih ya, ngikut-ngikut orang. Maksudnya misalnya kita tempatkan di SAE ya berarti kita ngikut orang SAE inspeksi, kita ngikut aja ya. Yang penting kan ketika inspeksi itu apa yang harus kita lihat gitu kan. Kadang kan bedanya di situ. Kalau misal untuk inspeksi, kita tahu inspeksi itu kita meriksa alat, tapi alat yang meriksanya kayak apa, misal kayak apar yang berlubang gitu kan. Berlubangnya seperti apa yang bisa dimaklumi gitu kan, yang perlu diketahui kan. Nah itu tahunya waktu magang gitu. Jadi yang kalian pelajari di bangku perkuliahan itu nanti bisa diaplikasikan ketika nanti magang dan di tempat kerja gitu. Baru tahu dan bisa diaplikasikan. Selebihnya kan cuma ngawang-ngawang aja kan, kita cuma membayangkan aja kan gitu. Jadi makin pengen cepet-cepet ngerasain offline. Karena kita tuh masih bingung gitu loh Mas, bayangan secara langsungnya, karena biasanya cuma ngelihat lewat video gitu kan, gimana cara menggunain alat ini, tapi kita nggak pernah nyentuh secara langsung alat itu gitu. Iya. Kalau misalnya untuk beberapa temanku itu bisa magang di waktu liburannya. Jadi orang-orang yang pengen merasakan magang itu bisa menggunakan waktu liburnya untuk magang. Jadi misal liburan nih semester pendek atau mungkin semester panjang, semester genap, itu kan liburnya lumayan panjang. Nah itu bisa digunakan untuk magang tempat kerja. Jadi bisa magang mandiri acaranya. Dan itu untuk teman-temanku juga lumayan menambah ilmunya juga. Rata-rata orang yang pernah magang itu malah ilmunya lebih banyak daripada orang yang cuma belajar di perkuliahan itu. Gitu. Jadi kalian kalau pengen tahu, magang dulu aja coba kan. Nah, pengajuan di prodi, terus nanti kalau misal prodi ACC, kalian magang, nah bisa merasakan tuh gimana rasanya ngukur pakai alat, tahu orang inspeksi caranya gimana, capito kayak apa, patroli kayak apa gitu. Waduh, keren banget. Aku baru tahu loh Mas, ternyata di masa liburan juga ada yang manfaatin waktu buat magang. Keren banget. Iya, aku kayaknya pas liburan nggak bakal kebayang buat magang sih. Bakal main-main, rebahan, ngapain, senang-senang gitu.
Ya itu yang aku dulu juga kayak gitu kan. Liburan ya liburan, kuliah ya main tetap masih. Gitu. Tetap sama aja ya Mas. Tetap sama aja. Jadi salut banget buat teman-teman yang mau magang, menyempatkan magang di waktu liburannya itu, wah antusiasnya luar biasa. Dan kalian kalau pengen ya nggak apa-apa, coba aja. Siapa tahu kalian termasuk golongan orang-orang pandai dan rajin kan. Dan itu pasti punya manfaat yang besar. Ya, punya manfaat yang besar itu nanti pasti. Gitu. Apa, mau nanya apa lagi nih? Nah, kayaknya mungkin udah cukup sih. Mungkin Mas Wahyu boleh ngasih kesan pesan atau nasihat gitu buat teman-teman semua yang dengerin gitu. Siapa tahu dia mau masuk di perusahaan yang Mas Wahyu tempatkan gitu. Oh iya, kalau pesannya apa ya? Itu tadi waktunya untuk teman-teman yang mendengarkan. Kalau misal nanti tahu waktu lah, kalau untuk waktunya kuliah ya kuliah, untuk waktunya main, waktunya istirahat, jangan kebalik-balik kan. Akhirnya nanti malah jadi ribet sendiri. Nah, kalau misal nanti kalian udah kerja, itu kan baru merasakan kan. Nah, kalau misal kalian bingung cari kerjaan, masuk aja di Bagong, nanti ada saya. Gitu. Yang penting tentuin, kalau sebelum pilih kerja, yang penting tentuin dulu kalian pengennya itu kayak apa kan. Jangan sampai setelah kerja nanti baru nyesel, oh kok kayak gini gitu kan. Nah, itu ditentukan dulu, banyakin tanya sama kakak tingkat, karena kuliah aja itu nggak cukup kalau untuk kalian lebih tahu kehidupan kerja itu kayak apa kan. Nah, tanya-tanya banyak sama kakak tingkat yang udah banyak jam terbangnya kan. Nah, kalian bisa nanya-nanya, ikut kuliah umum itu wajib biar dapat ilmu-ilmu kan, dapat relasi juga. Kadang kalau misal ada kakak tingkat yang datang di Solo buat ngajakin teman-teman main, datang aja, siapa tahu itu manfaat buat kalian dan kalian punya relasi di situ, punya kesempatan buat bisa join di perusahaannya, dapat ilmu juga pasti gitu. Iya benar banget sih, kayak kita sekarang ini dapat banyak banget ilmu. Iya benar banget dengan ngobrol-ngobrol sama Mas Wahyu. Iya, aku nggak nyangka gitu Mas Wahyu bisa sharing pengalamannya sebaik itu, terus jadi tahu nih apa yang kita namanya juga maba online ya kan nggak tahu, tapi dari cerita Mas Wahyu kita bisa membayangkan lah ya. Iya. Jadi pengen ngerasain duduk di belakang tiang. Tiang keramat ya itu Mas. Iya, tiang keramat itu. Ya makasih ya Mas Wahyu buat waktu. Makasih banyak Mas Wahyu buat waktunya. Ya sama-sama. Semoga kita bisa bertemu dan nanti kita bisa sharing banyak. Nanti kalau aku di Solo bisa teman-teman main-main bareng. Siap pasti ya. Ntar hubungin aja gitu. Aku hubungin Mas Wahyu gitu ya. Siap. Ya selanjutnya bakal ada apa nih Wak? Nah, abis ini bakal ada yang mau jawabin pertanyaan dan keluh kesah teman-teman nih. Benar banget, ini sesi yang ditunggu-tunggu teman-teman banget. Langsung aja kali ya, kita langsung ke Mas Ala. Mas Ala, yeay. Halo, selamat datang di sesi Mas Ala. Selesaikan masalah dengan Mas Ala. Dengan aku sendiri, Ala, atau yang sering dipanggil Mas Ala. Nah, sekarang aku bakal bacain pesan dan curhat yang udah kalian kirim ke aku. Oke, langsung aku bacain aja nih. Yang pertama ada dari WKWKK. Pesannya, capek uy. Capek ya? Sama kok, aku juga. Nah, selanjutnya nih ada dari siapa ya? Pesannya, I wish I was dead. Maaf ya, aku nggak tahu kamu udah ngelewatin apa aja. Tapi semoga kamu bisa ngelewatin semuanya, karena kamu kuat. The strong will pass kok. Semangat ya. Nah, selanjutnya ada dari Aing Maung. Pesannya, jangan memulai hubungan baru dengan seseorang jika dia belum menyelesaikan masa lalunya.
Nah, kalau ini sih aku setuju. Ibaratnya nih, ngapain kita jalan maju ke depan sama orang yang jalannya mundur ke belakang? Bingung nggak? Aku sih bingung. Oke, selanjutnya ada dari Mi. Pesannya, kasih aku penyemangat buat tugas dong. Aku suka prokrastinasi. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak kalau tugas nggak dikerjain, nggak bakal selesai. Nah, makanya biar selesai harus dikerjain. Semangat tugasnya, jangan ditunda-tunda. Malu sama semut di tembok. Nah, selanjutnya ada dari siapa ini? Nah, pesannya, kalau puasa pagi-pagi BAB langsung lemes. What? Minta solusinya dong, biar kuat menjalani hidup. Nah, yang pertama yang dilakuin, ritual di kamar mandi atau buang air besar. Nah, habis itu coba tidur, terus bangun, mandi, cuci muka, gosok gigi, kumur-kumur. Tapi jangan sampai ditelan ya airnya. Mesti auto melek. Nah, terus nih yang terakhir nih. Ada pesan dari paket JNE untuk Amel Sonic. Katanya, peka dong, kalau gini terus aku jadi galau. Semangat ya, jangan insecure terus. Nah, buat yang amanya Amel Sonic, dengerin tuh, jangan insecure. Ingat, kita harus ubah insecure jadi bersyukur. Nah, udah dulu ya pesan-pesan yang udah bacain. Nah, selanjutnya yang pengen kirim pesannya dan curhatnya bisa nih kirim pesan dan curhatannya ke Jarkoman yang udah disebar. Nanti bakal aku bacain di episode selanjutnya. Nah, udah dulu ya. Dadah. Oke deh, makasih banyak untuk bintang tamu kita dan Mas Alah. Nah, tapi sebelum ditutup, aku juga mau ngasih selamat dulu nih ke teman kita yang kemarin berpartisipasi dan menang di Olympus 2021, yaitu Mita dan Helga dari K3 2020 di Lomba Esai Ilmiah nih, Mel. Benar, selamat ya buat kalian yang menang di Lomba Olympus kemarin. Buat yang lain semoga bisa termotivasi gitu ya buat ikut lomba dan kawan-kawannya. By the way, aku mau kasih tahu juga nih informasi kalau misalkan kalian juga bisa ikut partisipasi di lomba-lomba dengan informasi yang ada di Instagram. Boleh kasih tahu dong lah dari mana aja tuh? Bener banget Mel. Aku juga punya beberapa info lomba nih yang bisa kalian ikutin di bulan Mei ini. Yang pertama ada lomba KTI dari UNES yang infonya bisa kalian lihat di @lktim_UNES. Dan satu lagi ada lomba esai, puisi, dan poster yang bisa kalian cek di @semarak_keilmuan yang daftarnya tuh gratis guys. Terus ada juga yang ketiga nih dari Aser IPB 2021 dari Institut Pertanian Bogor yang mengadakan lomba esai dan infonya bisa kalian cek di @aseripb 2021. Wah, keren banget. Banyak banget ya ternyata informasi mengenai lomba-lomba. Aku juga mau kasih tahu nih buat kalian yang mau ikutan beasiswa gitu, lumayan kan ya buat kebutuhan nanti kita kuliah. Ada nih beasiswa dari Scholars yang bakal dibuka dari tanggal 13 Februari sampai 31 Mei nanti. Nah, itu untuk biayanya, untuk total duit yang bakal kalian dapetin sekitar 1.500.000 per semester. Nah, nggak cuma itu, ada lagi benefit yang lain seperti dapat ilmu dari esai dan lain-lain. Mungkin informasi lebih lanjut bisa kalian cek di bit.ly/bea.scholars. Nah, semoga dari podcast yang udah kalian dengerin tadi banyak banget manfaat yang bisa kalian ambil ya. Makasih juga buat udah dengerin ocehan kita tanpa di skip. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tungguin kita terus di episode-episode selanjutnya ya. Stay tune terus di Instagram Hima Kesja K3 UNS, YouTube Hima Kesja, dan Spotify kita. See you guys, bye-bye.